Chelsea diunggulkan mengalahkan Arsenal setelah informasi pemulihan cedera impian Christopher Nkunku muncul menjelang derby London. Trevoh Chalobah dibuang. Noni Madueke guna curi tempat di tim utama, akui dirinya belajar dari dua winger top. Berikut ulasannya. Chelsea dalam persiapan pekan ini dengan kedatangan Arsenal ke Stamford Bridge nampaknya memiliki senjata anyar yang cukup lama ditunggu oleh para penggemar. Disebutkan kembalinya senjata tersebut tengah membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta sampai cemas. Derby London ini menjadi awal bulan yang penuh tantangan bagi Chelsea dengan kunjungan ke markas Tottenham dan Newcastle serta pertandingan kandang melawan Manchester City. Sebelum jeda 2 minggu, Chelsea telah membangun momen positif setelah meraih 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Mencetak 7 gol dalam proses tersebut telah menjadi tantangan di bawah asuhan Pochettino dalam musim ini. Tetapi tampaknya terjadi kemajuan dengan peningkatan para pemain juga diperkuat oleh pesan pemulihan cedera Christopher Nkunku. Penampilan terbaru Chelsea juga memberikan mantan bek mereka, Marcel Desailly cukup yakin untuk memprediksi bahwa mereka akan mengalahkan Arsenal. Untuk mengakhiri tren 3 tahun kekalahan Chelsea dalam pertandingan melawan Arsenal di Stamford Bridge, ketersediaan Reece James dan juga Nkunku bisa menjadi kunci dengan pembaruan positif mengenai statusnya muncul menjelang pertandingan. Marcel Desailly telah memprediksi bahwa mantan timnya akan mengalahkan Arsenal dalam pertandingan besar Premier League mereka pada hari Sabtu. Arsenal telah memulai musim ini dengan baik, mengumpulkan 20 poin dari 8 pertandingan pertama mereka dan menjadikan mereka berada di posisi kedua dalam klasemen saat ini di belakang pemimpin klasemen Tottenham Hotspur karena selisih gol. Mauricio Pochettino telah menerima pesan impian Chelsea dari Christopher Nkunku saat dia akhirnya pulih dari cederanya. Informasi terbaru tentang pemulihannya diungkapkan minggu lalu dengan Nkunku membagikan cerita tentang dirinya sedang bekerja keras di game untuk memulihkan kekuatan lututnya. Jurnalis Ben Jacob sekarang memberikan pendapatnya tentang apa yang akan dibawakan oleh Nkunku ke Chelsea begitu dia sepenuhnya siap untuk pertandingan melawan Arsenal. Pochettino juga mungkin akan mendapatkan penguatan tim Chelsea melalui pemulihan cedera besar untuk menghadapi Arsenal di Premier League pada akhir pekan ini. Menurut sang pelatih, beberapa pemain yang telah pulih mulai mengikuti sesi latihan penuh bersama pemain lainnya, terutama Christopher Nkunku yang telah ditunggu banyak penggemar ketika kembali dalam pertandingan melawan Arsenal. Salah satu mantan pemain Arsenal, Paul Merson, memperingatkan Mikel Arteta tentang bintang Chelsea lainnya yang tak terbendung dan bisa mengakhiri catatan tak terkalahkan timnya. Paul Merson telah mengidentifikasi satu pemain Chelsea tertentu yang bisa menyebabkan masalah bagi mantan klubnya itu. Dilansir dari Sky Sports, mantan gelandang Arsenal tersebut mengklaim bahwa Chelsea tampil lebih baik melawan tim yang lebih kuat dan bisa mengalahkan siapapun di hari mereka yang baik. Mereka akan mencoba menantang Chelsea, jadi itu akan menarik, kata Merson. Tapi melawan tim-tim yang lebih baik seperti Liverpool yang sangat menantang, itulah pertandingan di mana mereka tampil bagus musim ini. Jadi akan menarik mengingat posisi Chelsea di klasemen, tim-tim tidak akan ingin bermain melawan mereka di hari mereka yang baik. Chelsea bisa saja mengalahkan siapapun dan ketika Raheem Sterling bermain seperti yang dia dilakukan di Burnley, maka dia tak terbendung dan Arsenal akan kewalahan. Chelsea dipastikan akan bermain pada tingkat terbaik mereka untuk bisa mengatasi perlawanan Arsenal. Meskipun The Blues akan menghadapi pertandingan sulit, mereka tentu merasa percaya diri dengan kemungkinan kembalinya kapten klub Reece James dan juga Christopher Nkunku. Kebersamaan Trevoh Chalobah dan Chelsea nampaknya akan segera berakhir. Sang bek dilaporkan akan dilepas The Blues di musim dingin nanti. Chalobah merupakan didikan akademi Chelsea. Ia berhasil menembus tim utama The Blues di tahun 2021 silam. Chalobah sendiri mulai digosipkan akan pergi dari Chelsea sejak tahun lalu. Ini disebabkan sang bek mulai kehilangan tempat di jantung pertahanan The Blues. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chalobah berpotensi benar-benar pergi dari Stamford Bridge di bulan Januari 2024 nanti. Chelsea pun sudah siap untuk melepas sang bek. Laporan tersebut mengklaim Pochettino sudah mengizinkan Chelsea untuk menjual Chalobah di musim dingin nanti. Pelatih asal Argentina itu merasa bahwa stok bek tengah yang ia miliki sudah mumpuni, jadi ia tidak butuh lagi seorang Chalobah di timnya.
Jika ada tim yang berminat pada sang bek, maka mereka bisa mengangkutnya saat bursa transfer musim dingin dibuka nanti. Romano juga melaporkan bahwa destinasi karir Kaloba berikutnya kemungkinan adalah klub Jerman Bayern Munchen. Di Rotten saat ini lagi kekurangan bek tengah, jadi mereka sangat tertarik untuk mengamankan jasa Kaloba. Apalagi pelatih mereka, Thomas Tuchel, merupakan mantan pelatih Kaloba saat di Chelsea. Ia dikabarkan sangat menyukai sang pemain dan ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya itu ketika di Turin. Noni Madueke tengah berupaya memperbaiki kemampuan mencetak golnya demi membantu Chelsea. Ia berguru pada Mohamed Salah dan Kylian Mbappe. Ia baru mulai dijajal Pochettino yang baru ditunjuk musim panas kemarin di 2 laga dari 4 pekan pertama Premier League musim ini. Namun sang pemain kemudian cedera mengganggu integrasinya dengan tim bentukan sang manajer. Sejauh ini Madueke tampil 4 kali di seluruh ajang dan mencetak 1 gol. Dengan waktu bermain yang masih terbatas, ia bertekad menyumbang gol lebih banyak lagi dan merebut kepercayaan The Blues. Saya mencontoh dari yang terbaik. James Ryder, analis kami, mengambil potongan video Mbappe dan juga Mohamed Salah. Jadi saya sering menyaksikannya, kata Madueke dilansir Evening Standard. Cara mereka selalu mengikuti umpan ke kotak penalti atau saat rekan setim di kotak penalti, mereka selalu ada di posisi untuk mengantisipasi situasi. Suatu hal yang perlu saya tambahkan dari permainan saya adalah gol-gol yang lebih mudah. Gol-gol satu sentuhan itu yang coba saya poles. Saya tahu saya berlari dengan kencang, jadi kadang harus tenang di momen terakhir, ambil nafas dan menjeploskan bola ke arah gawang. Saya cuma perlu terus bekerja, jadi saya bisa melakukannya ketika kembali ke lapangan, imbuh Madueke. Gelandang Chelsea Enzo Fernandez tetap malu-malu ketika ditanya mengenai posisi favoritnya saat ia bertugas bersama timnas Argentina. Ia sekarang memainkan peran yang lebih menyerang di tim Pochettino. Pemain berusia 22 tahun itu dimainkan sebagai gelandang bertahan di bawah asuhan Graham Potter dan Frank Lampard, sebelum akhirnya didorong ke posisi yang lebih maju di bawah arahan Pochettino. Setelah kedatangan Moises Caicedo dan Romeo Lavia, Enzo Fernandez diharapkan untuk terus beroperasi sebagai pemain nomor 8 dan menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Namun meskipun ia diberi kebebasan untuk menjelajahi sepertiga akhir lapangan di Chelsea, ia memiliki peran yang lebih dalam untuk Argentina. Untuk negaranya, Enzo Fernandez sering bermain sebagai gelandang bertahan atau di playing playmaker. Menjelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang krusial, yakni melawan Ekuador dan Bolivia dalam beberapa hari ke depan, sang bintang The Blues ditanyai mengenai peran mana yang paling ia sukai. Sekarang saya bermain lebih jauh ke depan, tetapi itu tidak berubah karena saat kecil saya bermain sebagai pemain nomor 5 dan 8, kata Enzo dikutip dari ESPN. Saya tidak memiliki masalah, tetapi ini adalah perbedaan besar. Dari posisi 5 mungkin Anda harus bertahan dengan para pemain bertahan, tetapi kemudian Anda harus melepaskan lebih banyak bola dan membantu para penyerang. Romeo Lavia belum melakukan debutnya untuk Chelsea, namun para pendukung akan berharap untuk melihat sang remaja beraksi melawan Bournemouth setelah jeda internasional di Vitality Stadium. Pochettino mungkin akan mencoba trio gelandang senilai 250 juta euro. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.